Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada sebuah keniscayaan, yaitu ambivalensi. Sesuatu yang bertolak belakang. Dan yang bertolak belakang itu adalah kebaikan dan keburukan. Jadi ada kebaikan, juga ada keburukan. Dan niscayanya antara kebaikan dan keburukan itu akan selalu terjadi pertempuran hingga hari kiamat nanti. Karena kebaikan dan keburukan tidak pernah bisa disatukan. Dia seharusnya memang terpisah. Dan di dalam pertempuran itu tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Jika keburukan yang menang, bukan berarti keburukan itu kuat. Kenapa? Sebab hakikatnya keburukan itu adalah lemah. Bagaimana mungkin yang lemah itu bisa menang? Sahabat Asa TV, Allah mengatakan innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu, yang salah itu, dia lemah dan dia akan kalah. Itu niscaya kebatilan itu akan kalah. Karena kebatilan itu lemah. Akan tetapi, kenapa kebatilan itu bisa menang? Tentu sebabnya bukan karena kebatilan itu kuat. Karena niscayanya dia lemah dan dia tidak akan pernah kuat. Tapi ketika dia menang, itu tandanya kebaikan itu sedang dalam keadaan lemah. Dan jika kebaikan itu diisi oleh orang-orang yang beriman, maka berarti orang-orang yang beriman itu dalam keadaan lemah. Sehingga orang-orang yang batil itu menjadi menang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya orang beriman bukan karena dia lemah secara fisik, dia lemah secara finansial, dia lemah secara peralatan, bukan. Tapi lemahnya orang beriman karena dia jauh dari kebaikan. Sehingga Allah pun jauh dari cintanya. Sehingga Allah pun jauh dari dirinya. Dan cintanya Allah pun tidak didapatkan olehnya. Jauh dari kebaikan adalah tanda dia mendekat kepada keburukan. Padahal kekuatan orang beriman itu berasal dari Allah saja, bukan dari yang lainnya. Sementara kekuatan Allah akan diberikan kepada orang yang selalu dekat dengan kebaikan dan berhimpun, bergabung, bergelut dengan kebaikan. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, hilangnya orang beriman dari kebaikan itu pertanda dia mendekat kepada keburukan. Dan dekatnya dia pada keburukan berarti dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menjauh dari dirinya kecuali dia yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menjauh dari Allah berarti dia menjauh dari kekuatan yang dengan kekuatan itu dia akan memenangkan pertarungan dengan kebatilan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cuma satu kata kuncinya jika kebaikan atau orang-orang yang berada di dalam kebaikan itu ingin menang. Apa itu? Cintailah kebaikan. Cintailah kebaikan. Maka Allah akan mencintai kita. Jika Allah mencintai kita, maka dia akan menjaga kita, melindungi kita, dan menolong kita. Dia akan menjaga kita dari segala rencana-rencana keburukan. Dia akan melindungi kita di saat keburukan itu menghampirinya. Dan Allah pun akan menolong kita di saat kebaikan itu bahkan mendominasi kita. Sahabat Asa TV, jika cinta manusia yang belum tentu kita dapatkan saja, kita mau, kita rela berlelah-lelah mencintainya, berlelah-lelah mendekatinya atau melakukan PDKT
kepada manusia dengan harapan kita dapat dicintai olehnya. Padahal cinta dari makhluk atau dari manusia itu belum tentu kita dapatkan. Sekeras apapun kita lakukan. Berapa banyak orang PDKT akhirnya juga nggak tertolak juga. Artinya apa? Dia berlelah-lelah, dia mengeluarkan effort yang begitu besar untuk sesuatu yang juga belum tentu dia dapatkan. Tapi dia mau melakukan itu kepada manusia. Maka apalah lagi seharusnya jika dia ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jika kita melakukan PDKT kepada Allah dengan harapan mendapatkan cintanya Allah, maka PDKT kita itu pasti berbuah. Tidak akan tidak. Mustahil tidak. Barang siapa yang melakukan pendekatan kepada Allah, mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada dia sehasta. Siapa yang mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Siapa yang mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Dan siapa yang mendekat kepada Allah dengan berlari, Allah akan mendekat kepadanya dengan secepat kilat. Bahkan Allah membalas upaya PDKT kita dengan PDKT kepada kita yang lebih dahsyat daripada PDKT kita kepadanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menginginkan cintanya Allah dan ingin membuktikan bahwa kita mencintainya, maka PDKT-lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini, mari kita jadikan Ramadan sebagai saat yang paling baik untuk melakukan PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan PDKT itu dengan cara ngedate. Ya. Ngedate sama Allah. Dan ngedate sama Allah harus lebih sering kita lakukan ketimbang kita ngedate dengan sesama makhluk. Karena ngedate kepada Allah, mendekat, melakukan janji ketemu dengan Allah, itu berbuah kebahagiaan dan menghasilkan kecintaan. Dengan itu, insya Allah kita makin cinta kepada Allah dan Allah pun akan makin cinta kepada kita. Dan saat itu terjadi, kita sudah menjadi sang pencinta yang mencintai sang maha pencinta. Maka sang maha pencinta akan melimpahkan cintanya untuk kita. Dan dengan cintanya itu, dia akan menjaga kita. Bahkan, dia akan mendekatkan kita dengannya. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yuk, PDKT kepada Allah. Di Ramadan ini momennya. Tapi tentu setelah Ramadan pun, kita tetap PDKT dengannya. Maka insya Allah, kebahagiaan menjadi milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.